Nah, ini ya yang menjadi kemarahan ketika bidat, penyesat, Uwanes ini berani dibongkar oleh seorang Lina Wijaya. Sehingga meradang, akhirnya ngamuk. Memperkatakan sebaliknya. Mengatakan fitnah. Tidak perlu difitnah. Ada satu masa ketika motivasimu tidak murni di hadapan Kristus, maka akan dibongkarkan. Bersihkan dulu, luruskan dulu, bereskan dulu motivasimu di hadapan Tuhan ketika kamu bersosial media. Ya, apakah kamu itu adalah para bidat, para penyesat yang satu hanya mengejar popularitas, dua itu mencari komersil, cuan ya, terutama untuk pembuat konten nih ya, tentang cuan yang dikatakan seolah-olah semua narasumber yang naik ke ruangan Mikana itu mengejar koin, mencari cuan. Halo. Nah, kembali kepada Mikana secara khusus, Mikana itu datang kepada saya secara pribadi pertama kali. Dia yang datang ke ruangan saya, dia yang meminta saya menjadi narasumber. Supaya apa? Supaya kontennya itu ada penyegaran, ada yang baru. Nah, saya sebagai narasumber dengan wajah saya yang dijual di covernya saat itu ya, sampai hari ini sudah tidak ada karena saya tuntut dia untuk menghapusnya. Jadi bukan karena apa-apa saya menuntut dia menghapus, saya juga tidak nyaman seruangan dengan penyesat, sehingga itu menjadi satu konsumsi publik. Jadi saya menuntut supaya semua cover konten yang ada wajah saya ditiadakan. Perhatikan teman-teman, mungkin teman-teman sudah bisa melihat perubahannya. Nah, ketika kami memutuskan untuk keluar itu sangat jelas, dan Mikana itu datang kepada saya meminta saya sebagai narasumber. Hasil saya sebagai narasumber di kontennya itu menghasilkan duit yang tidak sedikit. Udah ada 5, 6, 7 bulan, mungkin saya nggak tahu ya teman-temannya. Sampai satu masa dia ngotot ingin bertemu saya. Dia datang dari Jalan Kesehatan Bogor menuju Jakarta mencari saya. Ya, dia ngotot minta nomor rekening saya. Jadi saya tidak perlu meminta dan pernah tahu. Saya justru tanya dia, apa motivasimu memberi saya? Enggak, Ma, untuk uang kopi. Saya enggak ngopi. Ya, tapi saya dapat cuan cukup besar dari konten saya, Emak sebagai narasumber. Saya komit kalau narasumber saya memberikan hasil yang banyak, maka saya akan berbagi. Oh, oke. Tapi teman-teman perlu tahu, yang diberikan Mikana itu hanya Rp900.000. Perhatikan ya, dari sekian bulan berapa juta yang didapat saya tidak tahu. 900.000 itu pun tidak pernah saya makan minum. Tapi saya gunakan untuk pelayanan di sosial media. Saya gunakan sebagai ongkos kirim. Banyaknya sudah buku-buku dan Alkitab yang saya bagikan secara cuma-cuma. Teman-teman yang mendapatkan buku atau Alkitab secara gratis dari saya, silahkan komen. Jadi saya tidak hoax di sini. Nah, uang itu tidak pernah saya makan dan hanya 900.000. Termasuk ketika dia ngotot mau bikin konten di rumah El Ibnu, wah dia maksa-maksa saya omel, nggak bisa kamu hamil 1 jam mau membawa saya ke Bekasi, saya bilang seperti itu. Tapi karena dia memaksa, bela-belain, ya saya berbelas kasihan ya teman-teman ya, saya berbelas kasihan, akhirnya saya oke lah bantu dia buat konten itu. Nah, jadi bukan cuma saya yang dimanfaatkan, El Ibnu dan yang lain-lain narasumber itu dimanfaatkan untuk kontennya Mikana. Jadi kalau kalian mau jujur atau Mikana mau jujur, kami ini yang sodakoh untuk dia penghasilan cuan atau koin untuk YouTube-nya. Bukan dia, jangan dibalik. Oke ya, ngerti ya sampai sini ya. Kiranya Tuhan mengampuni kamu, memberkati kamu dengan segala negatif thinkingmu. Ya, salam santun, salam hormat, salam takjim. Bukannya pelit, hanya melihat, dan lebih tepatnya untuk siapa? Karena koin pun tidak gratis. Banyak yang lebih membutuhkan. Paham?
Paham, bos. Tenang aja. Gua nggak mau minta koin dari elu kok. Dan saya memang bukan peminta-minta koin. Sebab saya hadir sebagai upload di media sosial, bukan mau cari koin atau cari materi, walaupun sering saya difitnah seperti itu. Tetapi saya memenuhi panggilan yang diberikan Tuhan kepada saya, yaitu sebagai upload. Nah, saya percaya, saudaraku, Tuhan Yesuslah yang menolong saya, memberikan apa yang saya butuhkan, bahkan apa yang tidak pernah saya pikirkan. Begini, saya akan kesaksian bahwa memang kebaikan Tuhan Yesus yang diberikan kepada saya melalui hambanya harus saya share. Tuhan Yesus dahsyat, saudaraku, memberikan apa yang tidak pernah kufikirkan. Bahkan saya menangis oleh karena kebaikan Tuhan Yesus melalui hambanya. Tapi kalian tahu nggak, guys? Tanggal 1 Februari ada yang DM saya di TikTok. Padahal saya nggak berteman sama beliau. Dan puji Tuhannya sekarang TikTok bisa DM tanpa berteman. Kalian tahu nggak apa ya beliau bilang? Tiba-tiba langsung bilang gini, saya yakin Anda pasti butuh 1 unit laptop. Hah? Terkejut saya. Dari mana beliau tahu saya butuh laptop? Dan kemarin pun memang saya pergi ke toko barang elektronik dan saya mulak balging. Orang Batak pasti tahu artinya mulak balging. Karena Anda sudah mengatakan Pak Bom cari viewer, Pak Bom cari cuan, itu penghinaan. Makanya berani buang ludah, jilat kembali. Saya tidak mau disebut hamba Tuhan pencari cuan. Anda tidak pernah kasih makan saya, ya. Mikana dan ini Anda tidak pernah kasih makan saya, Anda tidak pernah sekolahkan saya, Anda tidak pernah beli saya motor, tidak pernah kasih makan istri saya, jadi jangan kau macam-macam. Kalau mungkin Anda kirim stiker, saya pernah lihat 100.000. Ya. Kirim stiker buat Pak Bom, saya terima kasih banyak. Nah, itu hal yang biasa. Ya, kalau Anda minta kembalikan, saya bisa kembalikan 10 kali lipat. Anda pengajar palsu. Siapa yang suruh Anda mengajar di YouTube? Dari gereja mana Anda? Anda mengaku Anda dari ortodoks. Orang ortodoks lagi cari Anda. Anda tidak pernah gereja di ortodoks. Anda memakai jilbab. Sengaja pakai jilbab. Anda bukan dari seberang. Kenapa? Kalau memang Anda dari seberang, kenapa Anda tidak lepas? Kalau Anda ortodoks, ya memang Anda pakai jilbab. Kenapa Anda membuat? Apakah itu suatu untuk Anda cari cuan dan cari duit di YouTube? Seakan-akan supaya orang dari seberang lihat, oh ini murtadin. Itu Anda penipu. Sama. Kalau Anda sudah jadi orang Kristen, saya setuju dengan teman-teman dari Muslim. Lebih baik kalau kita sudah pindah jadi orang Kristen, lepaskan jilbab itu. Tapi kalau Anda ortodoks, ya tidak apa-apa. Karena ortodoks pakai jilbab. Tapi Anda bukan ortodoks. Ortodoks mana yang jadi oneness?